Hai adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Dita. Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya? Nah, semoga dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada hari ini kita akan bersama mendengar sabda Tuhan tentang bertanggung jawab untuk merawat atau menjaga keluarga. Nah, sebelum kita bersama mendengar sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya dan tutup mata, lalu tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jika pada hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama mendengarkan sabdamu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami dan telinga kami, supaya kami mampu untuk menerima sabdamu dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk, mari nyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita bersama untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita bersama membuka Alkitab kita atau Alkitab dari Matius 21 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-46. Mari kita baca bersama-sama. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seseorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya.
Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca ini, kita semua dapat belajar bahwa si tuan pemilik kebun anggur itu sangatlah baik. Sebelum ia pergi ke luar negeri dan ia hendak menyewakan kebun anggurnya, ia lalu merawat kebun anggurnya dengan baik. Ia memberi pagar, ia lalu mendirikan menara jaga di sekitar perasan anggur. Dan banyak hal yang ia lakukan supaya apa? Supaya kebun anggur itu aman dan penyewanya nanti bisa nyaman ketika berada di kebun anggur tersebut. Nah, ketika semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh si tuan tadi, akhirnya dia mencari para penyewa. Datanglah para penyewa itu, dan pada akhirnya si tuan pergi ke luar negeri. Nah, si tuan itu kan sudah merawat kebun anggur dengan baik kan, sebelum para penyewa datang, supaya para penyewa nantinya aman dan nyaman. Tapi apa yang dilakukan oleh para penyewa? Yang dilakukan oleh para penyewa malah sebaliknya, adik-adik. Mereka tidak bertanggung jawab untuk merawat kebun anggur itu. Hal itu bisa dibuktikan ketika mereka mencoba membunuh hamba-hamba si tuan tersebut. Jadi ketika anggur itu panen, lalu mereka kan harus membagi hasil nih sama tuan pemilik kebun anggur. Nah, yang mereka lakukan malah sebaliknya. Mereka tidak mau membagi hasil itu. Mereka malah bersifat tamak. Mereka seenaknya sendiri. Mereka ingin berkuasa untuk kebun anggur yang luas itu. Lalu ketika si hamba itu datang, si penyewa itu malah membunuh hamba tersebut. Mereka menangkap si hamba lalu membunuhnya. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab. Mereka tidak bertanggung jawab menjaga kebun. Mereka tidak bertanggung jawab dalam merawat, memelihara kebun anggur tersebut. Yang harusnya mereka membayar sebagian, membagi sebagian kepada si tuan pemilik, tapi mereka malah tidak membaginya. Nah, bahkan ketika anaknya si tuan ini datang, mereka tidak mempunyai rasa segan sama sekali. Mereka tidak memiliki rasa hormat, tapi mereka malah membunuhnya. Nah, adik-adik, itu menunjukkan kalau si penyewa tadi benar-benar tidak bertanggung jawab. Mereka tidak memelihara dengan baik dan tidak membagi hasilnya. Nah, adik-adik, kira-kira sikap bertanggung jawab untuk merawat itu bagaimana ya? Kita kan di dunia ini diberikan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar itu apa sih, Kak Dita? Tanggung jawab yang besar itu ketika kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga kedua orang tua kita, untuk menjaga adik-adik kita, menjaga kakak kita.
Nah, cara menjaga keluarga kita itu gimana ya Kak Dita? Nah, supaya kita bersama-sama mengerti cara menjaga keluarga itu bagaimana, maka Kak Dita punya cerita nih. Adik-adik dengarkan ya. Jadi, pada suatu hari di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ibu Dila dan Bapak Gondes. Nah, wah, mereka berdua kelihatan serasi ya. Ibu Dila dan Bapak Gondes ini adalah orang yang sangat kaya raya. Bapak Gondes ini adalah seorang hakim dan Ibu Dila ini adalah seorang dokter. Nah, lalu mereka berdua mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama Delila. Anak pertama bertumbuh sangat cantik dan baik. Lalu Delila sangat senang karena dia mempunyai adik yang bernama Denis. Setiap hari, ayah dan ibunya selalu meninggalkan mereka berdua untuk bekerja. Jadi mereka berdua selalu diminta oleh orang tuanya untuk menjaga satu sama lain, supaya mereka berdua bertanggung jawab untuk menjaga satu sama lain. Adiknya bertanggung jawab menjaga kakaknya, dan kakaknya juga bertanggung jawab menjaga adiknya. Sebelum ibunya dan papanya pergi, mereka selalu berpesan, Delila, Denis, ayah dan ibu berpesan pada kalian supaya saling menjaga. Hari ini kan hari Sabtu, kalian tidak pergi ke sekolah. Jadi kalian main di rumah dengan baik ya, dan saling menjaga. Iya ayah, iya ibu. Delila janji akan menjaga dengan baik. Nah, begitu ya. Begitu pula dengan Denis. Denis juga harus berjanji untuk tidak bertengkar dengan kakaknya, untuk menjaga kakaknya dengan baik. Denis bisa berjanji kepada ayah. Iya ayah, Denis bisa. Denis akan menjaga kakak. Baik, kalau begitu ayah dan ibu akan pergi. Jangan lupa untuk saling menjaga ya. Tidak boleh bertengkar. Iya ayah dan ibu, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Dah, hati-hati di rumah ya. Iya. Nah, lalu ketika ayah dan ibunya pergi, Delila dan Denis bermain-main melihat tanaman dan juga melihat hewan. Mereka berjalan mengelilingi taman mereka. Lalu Delila membawa stetoskop dan berkata kepada Denis, Denis, sini deh. Lihat nih, kakak lagi melihat tanaman-tanaman yang bagus-bagus ini punya ibu. Nah, kakak juga sedang melihat ulat. Ini ada ulat di tanaman ini, Denis. Wah, masa iya sih kak? Iya, ini coba kesini. Wah iya, kak boleh nggak kalau Denis melihat dari stetoskop? Kan kakak duluan yang melihat, kamu nanti aja. Ya kak, bagi dong. Kan kata ibu dan ayah tadi kita harus berbagi kak. Harus saling menjaga dan harus saling berbagi. Gak mau Denis, nanti aja, kakak duluan. Kak, aku mau kak. Enggak, kak, enggak, kak. Denis, kan kakak jatuh. Ya kakak sih nggak mau berbagi sama Denis. Nanti dulu lah, kakak kan mau lihat dulu. Lalu si ibu datang untuk mengambil dompetnya yang ketinggalan. Denis, Delila, kalian sedang apa? Ini, Denis dan Delila sedang melihat tumbuh-tumbuhan dan juga melihat hewan. Tapi Denis nih ibu, Denis mau merebut stetoskop Delila. Kan Delila juga mau melihat. Enggak
enggak, Bu. Kak Delila yang pelit, Bu. Masa Denis gak boleh sih minjam? Ayo, Delila. Tadi ayah dan ibu bilang apa? Nah, kalau jatuh begini Delila sakit nggak? Sakit sih, Bu. Tapi kan Delila mau melihat. Kan nanti Denis bisa melihat. Loh, tadi ibu dan ayah bilang apa ke Delila? Apa ya? Kami harus saling berbagi dan harus saling menjaga, Bu. Iya, betul Denis dan Delila. Kalian harus saling menjaga dan juga berbagi. Nah, sekarang hal itu harus dipraktekkan. Jadi, kalian tidak hanya berjanji saja, tapi harus dilakukan. Ayo sekarang Delila pinjami ya ke adiknya. Iya deh, tapi sebentar aja ya. Delila. Iya, Bu. Ini aku pinjami. Terus habis gitu nanti kita nonton bareng-bareng ya. Oke, Kak. Terima kasih banyak. Nah, Delila sekarang harus minta maaf ke Denis karena tadi tidak menjaga Denis, tidak mau berbagi dengan Denis. Denis juga harus minta maaf kepada Kak Delila karena tadi Denis sudah mendorong Kak Delila. Baik, Ibu. Denis, Kak Delila minta maaf ya, karena tadi tidak mau meminjami Denis. Kak Delila, Denis juga minta maaf. Tadi Denis sudah mendorong Kak Delila. Iya. Nah, pada akhirnya mereka berdua saling berpelukan adik-adik. Nah, Denis dan Delila, Ibu pergi dulu ya. Iya, Ibu, hati-hati. Dah, dah. Nah, pada akhirnya setelah mereka bermaaf-maafan, setelah mereka berpelukan, mereka melihat tanaman berdua melalui stetoskop. Wah, Kak, bagus ya. Iya ya, Denis, bagus sekali. Oh, jadi begini ya, Denis, kita harus saling berbagi. Kita harus saling menjaga satu sama lain. Iya ya, Kak, benar katanya Ibu. Kalau kita mau berbagi, itu pasti sangat bagus, Kak. Iya kan? Kita bisa nonton bersama, kita lalu bisa saling berpelukan bersama, kita bisa melihat ini ulat ini lagi ngapain Denis secara bersamaan. Iya, Kak. Wah, bagus ya, Kak. Iya. Nah, seperti itulah adik-adik. Jadi bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat keluarga seperti itu. Seperti Delila dan Denis tadi, bahwa kita harus saling menjaga satu sama lain. Kita harus berbagi satu sama lain. Jadi kalau kita punya barang dan adik kita mau pinjam, kita harus bagi nggak ya? Kalau kita bertanggung jawab untuk menjaga keluarga, maka kita mau membagi dengan adik kita. Lalu kalau kita berbuat salah kepada kakak kita harus mau untuk meminta maaf, untuk saling menjaga, untuk saling berpelukan satu dengan yang lain. Begitu ya adik-adik. Adik-adik harus ingat, kalau menjaga keluarga berarti harus gimana ya? Berarti kita harus saling memaafkan, harus saling berbagi satu dengan yang lain, harus saling menjaga satu dengan yang lain, tidak boleh meroyok, tidak boleh mendorong. Nah, begitu ya adik-adik firman untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik dan bisa dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Oke? Begitu dulu ya adik-adik untuk hari ini. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah anak pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain, supaya kami tidak saling bertengkar dengan kakak kami, dengan adik kami, supaya kami tidak membantah orang tua kami, supaya kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain, dengan cara kami patuh terhadap orang tua, kami saling memaafkan dengan kakak kami, dengan adik kami,
dan saling berbagi dengan kakak ataupun adik kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.